Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas alur film dengan judul The Good Nurse. Film bergenre kriminal ini diambil dari kisah nyata dan dibintangi oleh Jessica Chastain sebagai Amy Lawrence, Eddie Redmayne sebagai Charlie Cullen, juga bintang terkenal lainnya. Baiklah tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan pasien yang sedang kejang-kejang. Sementara Charlie Cullen yang kebetulan menjaga berteriak minta bantuan hingga petugas lain datang membantu. Tapi sayang nyawa pasien tidak tertolong. Charlie Cullen adalah perawat baru yang sengaja direkrut untuk membantu Amy di ruang ICU. Amy seorang perawat senior yang sangat baik dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Meski kerap merasakan jantungnya sakit, dia tetap bekerja demi menafkahi putrinya. Amy yang begitu perhatian disukai banyak pasien. Suatu hari dia ditegur karena membiarkan Pak Martinez menemani istrinya. Alasan Amy tidak mungkin dia membiarkan kakek itu pulang pada jam 1 pagi. Di sini rumah sakit yang melihat Amy kewalahan menawarkan perawat tambahan. Pekerjaan Amy yang sangat melelahkan kerap membuat jantungnya terasa sakit. Pulang ke rumah, Amy beristirahat, sementara kedua putrinya pergi beserta pengasuh mereka. Menyadari kalau tubuhnya tidak baik-baik saja, Amy coba periksa ke dokter jantung. Hasilnya dia harus menjaga jantungnya sebaik mungkin, kalau perlu berhenti bekerja agar bisa masuk dalam daftar transplantasi jantung. Di sini Amy putuskan untuk tetap bekerja setidaknya selama 1 tahun sampai memperoleh asuransi kesehatan. Selesai diperiksa, Amy harus membayar 980 US dollar, nilai yang begitu besar, hingga pembayarannya terpaksa dia cicil. Sadar akan kondisinya, Amy hanya bisa termenung dan menangis. Melihat Charlie yang sedang bekerja sambil belajar, Amy pun mendekat dan memberi arahan. Malam itu Charlie mendapat tugas menjaga Stephen dan Martinez. Amy pun segera membawanya ke kamar Anna Martinez untuk diperkenalkan. Selesai dengan pasiennya, Charlie mengajak Amy makan. Sayang malam itu kantin sudah tutup. Rupanya Amy lupa memberitahu Charlie. Di sini Amy menawarkan bekal yang dia bawa dari rumah. Sambil makan, mereka pun bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Sepulang dari kantor, didapati anaknya sedang marah. Dia menuntut kehadiran Amy lebih banyak lagi. Mendengar itu, Amy hanya bisa minta maaf. Di tempat kerja, nampak kondisi Amy semakin parah. Saat serangan jantung terasa semakin berat, Charlie datang. Di sini Amy menceritakan masalahnya kalau dia mengidap penyakit kardiomiopati, yaitu gangguan pada otot jantung hingga menyulitkan distribusi darah ke tubuh. Hal ini berpotensi terjadinya gagal jantung. Untuk berobat, Amy butuh asuransi kesehatan yang baru bisa diperoleh setelah bekerja 4 bulan ke depan. Jadi dia harus tetap bekerja meski terasa berat. Mendengar itu, Charlie yang simpati dengan keadaan Amy siap membantu. Dari sini terjalin persahabatan di antara mereka semakin dekat. Suatu hari Amy dikejutkan oleh kabar kalau Anna Martinez meninggal dunia. Amy segera masuk ke ruangan untuk merapikan segala sesuatunya dan segera menemui Pak Martinez untuk berbelasungkawa. Sementara itu Charlie tetap di ruangan. Selesai membersihkan jenazah, nampak dia menatap Anna dengan lekat, seperti sedang menyampaikan sesuatu. Di sini lain nampak 2 detektif sedang berkendara menuju rumah sakit dalam rangka menyelidiki kematian Anna Martinez yang sudah meninggal 7 minggu yang lalu. Kedatangan detektif Brown dan Baldwin diterima oleh Linda. Rumah sakit menghubungi kepolisian karena instruksi dari Kementerian Kesehatan. Di rumah nampak hubungan anak-anak Linda dengan Charlie semakin dekat. Mereka saling membutuhkan. Yang satu butuh figur ayah, sementara bagi Charlie ini penawar rindu akan putrinya yang dibawa mantan istri. Di kantor polisi, detektif sedang melakukan pelacakan atas karyawan yang ada di rumah sakit. Informasi sementara yang mereka dapat adalah adanya satu perawat pria yang pernah melakukan tindak kriminal di Pennsylvania bernama Charlie Cullen. Dia ditangkap karena menerobos dan kasus penganiayaan. Di berkas perkaranya terdapat catatan digoxin. Di rumah sakit, semua karyawan mendapatkan pengarahan, yaitu pada saat memberikan keterangan pada polisi harus didampingi oleh perwakilan dari rumah sakit. Bila tidak, akan dianggap melanggar kontrak. Saat akan dilakukan wawancara, detektif Baldwin dan Brown bertanya pada jaksa,
Bagaimana mungkin karyawan terbuka pada polisi jika bos ikut mengawasi mereka? Detektif sangat menyesalkan persetujuan jaksa atas kehadiran pihak perusahaan di sana. Selain itu, dia juga mempertanyakan tindakan rumah sakit Parkfield yang diam-diam melakukan investigasi internal. Kini giliran Amy diwawancara. Saat melakukan wawancara, tiba-tiba Linda dapat panggilan yang mengharuskan dia keluar dari ruangan. Hal ini dimanfaatkan oleh detektif dengan menyerahkan berkas kematian Anna pada Amy untuk dianalisa. Di sini Amy mengatakan kalau insulin yang ada dalam tubuh Anna Martinez bukanlah insulin yang dihasilkan oleh tubuh Anna, tapi ada yang memasukkan. Sementara Anna bukanlah penderita diabetes, jadi hal ini dapat menimbulkan kematian. Well, it's on the list. Would that kill her? Sure. Saat detektif bertanya mungkinkah Charlie terlibat, baik Amy maupun Linda kompak menyangkal. Anna meninggal siang sementara Amy dan Charlie shift malam. Menurut Linda, polisi terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ini sebuah kelalaian. Sebelum pergi, Amy mengatakan kalau Charlie perawat yang baik. Pada tanggal 19 Juli 1988, terjadi kegawatan pada Jack Ivins, pasien operasi batu ginjal. Jantungnya tiba-tiba melemah padahal dia tidak memiliki komplikasi apapun. Amy yang berusaha menolong dengan melakukan CPR nampak sangat kelelahan. Demi menstabilkan jantungnya, Amy masuk ke ruang obat untuk beristirahat. Tidak lama kemudian Charlie datang. Dia buka loker obat dengan menggunakan sandi. Sebelum tercatat, dia segera membatalkannya, sementara obat sudah dia ambil dan berikan pada Amy. Melihat apa yang dilakukan Charlie, Amy menegurnya, karena itu sama dengan mencuri. Tapi Charlie tidak peduli, dia hanya ingin membantu Amy. Di ruang tunggu dokter nampak Charlie dengan gelisah tengah menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, Amy keluar. Charlie yang mengetahui kondisi Amy semakin memburuk, setuju dengan dokter yang menyarankan supaya Amy memberitahu kondisi dia pada Alex, anak tertuanya. Hal itu penting supaya kalau terjadi sesuatu padanya, Alex tahu apa yang harus dilakukan. Di rumah, Amy dan Charlie berusaha menerangkan pada Alex apa yang sedang dialami ibunya. Dikatakan kalau bilik jantung ibunya terlalu besar, sementara dindingnya terlalu tipis. Jadi bila ibunya mulai bicara aneh, segera hubungi 911 dan Charlie. Meski disampaikan dengan sederhana, nampak Alex tegang. Melihat itu, Amy segera menenangkan dengan mengatakan kalau dia akan segera membaik. Dari matanya nampak Charlie sangat mengagumi cara Amy menghadapi putrinya. Di kantor polisi, Detektif Brown dan Baldwin penasaran mengapa setiap rumah sakit tempat dulu Charlie bekerja selalu mencari alasan untuk menghindar kalau ada pertanyaan mengenai Charlie Cullen. Saat Detektif Baldwin menemui Linda, nampak dia menghindar dan tidak mau memberikan data lengkap. Hal ini membuat Baldwin marah besar. Di ruang pasien, Amy mendapatkan seorang ayah membawa bayi sedang menjaga istrinya. Dia minta maaf karena telah melanggar aturan rumah sakit. Di rumah tidak ada orang yang bisa menjaga bayinya. Menanggapi itu, Amy hanya tersenyum ramah. Nampak dia sangat berterima kasih pada Amy. Saat beristirahat, Charlie bercerita tentang istrinya yang sering menghujat dirinya. Demi menghalangi pertemuan Charlie dengan anaknya, dia mengarang kalau Charlie jahat dengan anjingnya. Cerita Charlie tutup dengan mengatakan, "Aku telah memilih orang gila." Di rumah nampak Amy lagi membantu anaknya bersiap ke sekolah. Di sini Alex mengatakan keinginannya agar Amy tinggal di rumah saja. Di kantor kepolisian, Detektif Baldwin dan Brown diberitahu, kini mereka tidak bisa lagi masuk rumah sakit, karena tidak cukup bukti ada kasus di rumah sakit tersebut. Anna Martinez yang dijadikan contoh korban sudah dikremasi. Di rumah sakit nampak kondisi Kelly memburuk. Dia mulai melupakan bayinya. Dia juga tidak mampu menggenggam. Amy yang bingung dengan perubahan ini segera memeriksa catatan medisnya. Di sana dia temukan ada insulin dalam tubuh Kelly. Amy segera menelpon suaminya. Tidak lama kemudian panggilan darurat dari kamar Kelly berbunyi. Amy beserta yang lainnya segera berlari melakukan pertolongan. Tapi sayang Kelly tidak tertolong. Kondisi ini membuat Amy berpikir keras tentang keanehan yang kerap terjadi. Tom yang datang dengan bayinya nampak begitu terpukul karena sebelumnya terlihat Kelly baik-baik saja. Amy yang sedang menggendong Vanessa nampak kaget melihat kedatangan Charlie yang diam-diam seperti lagi memantau sesuatu. Suatu hari Amy kedatangan Detektif Baldwin dan Brown. Amy mengira ini ada hubungannya dengan kematian Kelly. Mengetahui ada kematian berikutnya membuat kecurigaan detektif pada Charlie Cullen semakin kuat.
Di sini Amy diberitahu kalau Charlie pernah bekerja di sebelah rumah sakit. Anehnya tak ada satupun di antara mereka yang mau berbicara. Keesokan harinya di rumah sakit nampak Amy sedang mempelajari sesuatu. Tidak berapa lama Charlie datang dengan senyum mesranya menawarkan bantuan. Dengan halus Amy menolaknya. Suatu hari Amy janji bertemu dengan teman lamanya, sesama suster yang bekerja di sebuah rumah sakit di mana Cullen pernah bekerja. Do you remember working with someone named Charlie Cullen? Saat Amy bertanya mengenai Cullen, temannya langsung terdiam. Dia katakan kalau Cullen bertanggung jawab atas banyaknya kematian. Dia membuat pasien overdosis dengan menyuntikkan obat pada labu infus. Selama Cullen ada, kode kematian kerap terjadi setiap hari 2-3 orang. Setelah Cullen keluar, hanya 1 orang dalam 1 bulan. Mendengar itu, Amy nampak syok. Dia segera pergi ke rumah sakit. Tidak peduli akan jantungnya yang mulai kumat, Amy terus berlari menuju tempat penyimpanan labu infus. Benar saja, akhirnya dia temukan labu yang telah bocor. Amy yang harus menanggung rasa sedih atas kehilangan pasiennya, kecewa pada Charlie sahabatnya, dan lelah yang amat sangat membuatnya tumbang. Saat tersadar, Amy sudah berada di ruang gawat darurat. Di sampingnya terlihat Charlie yang begitu khawatir. Dia berkata, "Jangan takuti aku seperti ini lagi. Aku sudah cek anak-anak." Menyadari siapa yang memantau anaknya, sontak saja Amy ketakutan dan minta segera pulang. Di jalan Charlie terus berusaha menawarkan bantuan, tapi Amy tetap menolak. Di sini nampak Charlie mulai posesif. Untungnya Amy menyadari hal itu. Di kantor polisi, Amy minta sakitnya dirahasiakan. Di sini dia ceritakan bagaimana proses pembunuhan terjadi dari cairan infus yang sudah dicemari hingga mengakibatkan kegawatan dan kematian. Demi membuktikan telah terjadi pembunuhan lewat pencemaran obat, maka polisi membutuhkan jasad utuh untuk otopsi. Sementara Anna Martinez yang diperkirakan menjadi korban sudah dikremasi. Amy teringat pada Kelly. Akhirnya mereka putuskan untuk mendatangi Tommy dan minta izin membongkar makam istrinya untuk otopsi. Di pemakaman nampak Tommy sangat sedih. Dia harus melihat lagi jenazah istrinya. Di rumah sakit, Amy terus memantau gerak-gerik Charlie. Dia harus segera mengganti setiap labu yang dipasangkan sahabatnya itu. Amy juga kerap cek data pasien beserta obat dari komputernya menggunakan user ID Charlie. Dia juga memeriksa jejak pengambilan obat yang dilakukan Charlie, terutama di tanggal terjadinya kematian pasien. Di kantor polisi, Amy terangkan perkiraan dia tentang apa yang telah dilakukan Charlie terhadap pasiennya. Dia masukkan insulin hingga membuat gula darahnya turun, juga digoksin yang mengakibatkan aritmianya melambat atau detak jantung pasien melemah. Sungguh ini 2 serangan yang mematikan. Untuk menjalankan niatnya, Charlie curi obat dengan memanfaatkan kelemahan sistem. Dia ajukan pengambilan obat, kemudian cancel obat tanpa mengembalikan obatnya. Titik lemah dari analisa ini adalah Amy tidak pernah melihat langsung Charlie melakukan hal tersebut. Kalaupun pernah, tidak mungkin dia katakan. Polisi yang mengira pihak rumah sakit tidak menyadari hal ini langsung dibantah oleh Amy. Linda dulunya seorang perawat, pasti dia tahu. Yang Amy tidak mengerti kenapa pihak rumah sakit terkesan pasif tidak melakukan apapun. Di rumah sakit, Charlie dipanggil Linda. Dia dianggap memberi keterangan palsu. Dalam keterangan, Charlie menulis telah bekerja di rumah sakit St. Elizabeth sejak bulan Juni, seharusnya bulan Mei. Oleh karena itu, Charlie dipecat. Kabar pemecatan Charlie sampai pada polisi. Detektif Baldwin marah pada jaksa yang telah memberi izin pada rumah sakit untuk memecat Charlie karena hal ini akan mempersulit penyelidikan berikutnya. Pulang ke rumah, Amy dikejutkan dengan keberadaan Charlie yang sedang bercanda dengan anak-anaknya. "Sedang apa kau di sini?" tanya Amy pada Charlie. Mendengar itu, spontan Alex katakan kalau ibunya aneh. Amy juga marah pada Alex yang tidak menuruti permintaannya. Di sini Charlie memberitahu kalau dirinya sudah dipecat dari rumah sakit dan ingin tetap membantu Amy dengan cara mengurus anaknya di rumah selama Amy bekerja. Tentu saja hal ini ditolak. Alasannya Amy ingin di antara dirinya dan anak-anak tidak ada orang lain, dan ini bisa dimengerti. Bahkan sebelum pergi, Charlie sempat berkata, "Kau ibu yang baik." Mendengar itu, Amy hanya diam dan menangis. Dikarenakan tidak adanya saksi kejahatan, maka sulit bagi polisi untuk menangkap Charlie. Satu-satunya cara lewat pengakuan diri. Untuk itu, Amy diminta untuk bertemu Charlie dan membujuk dia agar mengakui perbuatannya.
Di sebuah kafe mereka bertemu terlihat begitu akrab. Di sini Amy mulai melancarkan jebakannya. Dia katakan rumor miring di kantor mengenai Charlie. Dia marah karena Charlie tidak ada kesempatan untuk membela diri. Mendengar itu, nampak Charlie senang. Di ujung cerita Amy berkata, apakah yang mereka katakan itu benar? Aku tidak peduli jika kau melakukannya. Itu Amy katakan sambil mencoba meraih tangan sahabatnya. I wouldn't care if you did those things. Kaget dengan reaksi Charlie, Amy hanya terdiam dan Charlie pun segera pamit untuk bekerja. Sepeninggal Charlie, detektif datang. Nampak mereka khawatir dengan kondisi Amy. Setelah menanyakan di mana rumah sakit Elmwood, detektif Brown segera menelepon temannya untuk menangkap Charlie. Di jalan, Charlie yang tengah asik berbicara sendiri dihentikan oleh polisi dan ditangkap. Sampai di kantor polisi, Charlie diinterogasi. Polisi katakan mereka sudah tahu kejahatan yang telah dilakukan Charlie. Kini mereka ingin tahu motifnya. Karena Charlie tidak dapat diajak bicara, akhirnya kemarahan pun meledak. You can, Charlie. I can! Keesokan harinya, Amy kedatangan detektif Baldwin. Dia mengabarkan kalau interogasinya gagal. Charlie tetap tidak mengakui perbuatannya. Hari berikutnya, Charlie akan dilepas. Dalam hal ini, detektif minta maaf pada Amy karena sudah melibatkan dia dan hasilnya We have to gagal. release him tomorrow morning. I'm sorry. Malam itu di rumah, Amy terus berpikir apa yang harus dia lakukan. Akhirnya diputuskan untuk datang ke kantor polisi. Di sana dia sudah ditunggu detektif Baldwin. Remember, you Sebelum can't masuk touch ke ruangan Charlie demi keselamatannya, Amy diperingatkan untuk selalu jaga jarak. Mendengar itu, Amy hanya berkata, dia temanku dan aku perlu menemuinya. He was my friend. I just need to see him. Sampai di ruangan Charlie, Amy hanya diam dan meminta detektif melepaskan borgo temannya itu. Melihat Charlie yang kedinginan, Amy segera memakaikan kardigannya pada Charlie. Setelah lama terdiam, Amy usap mukanya sambil bertanya dengan lembut, bagaimana bisa orang sebaikmu menyakiti orang lain? Itu pasti membuatmu semakin kesepian. Mendengar itu, Charlie menangis dan berkata, kau mau aku bagaimana? Aku mau kau mengatakan yang sebenarnya, balas Amy. Charlie yang selalu ingin membantu Amy sadar pengakuan adalah hal yang dinantikan Amy. Lalu dia pun menyebut siapa saja korbannya. Saat ditanya kenapa dia melakukan itu semua, Charlie hanya menjawab, karena mereka tidak menghentikannya. They didn't stop. Dengan pengakuan ini, maka cukup syarat untuk memasukkan Charlie ke penjara. Tanpa proses pengadilan, dia divonis 18 kali hukuman seumur hidup. Di rumah, Amy nampak sangat kelelahan, hingga dia putuskan hari itu libur. Melihat ibunya begitu, Alex hanya tersenyum maklum. Konon kabarnya sampai film ini diproduksi, dia tinggal di Florida bersama anak dan cucunya. Amy juga masih aktif bekerja di sebuah rumah sakit. Demikianlah alur film ini ditutup dengan tertangkapnya Charlie, si pembunuh berantai yang takluk oleh kelembutan hati seorang perawat sejati. Semoga alur film ini memberi manfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih.